Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain, juga para pemirsa Roja TV, Insan TV dan Ihsan TV, Ahsan TV, Rabbani TV, Niaga TV dan beberapa TV lain. Para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa. Kita sedang membahas tanda-tanda kiamat. Salah satu tanda kiamat adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Sudah diterangkan Ya'juj dan Ma'juj dikurung di balik dua buah bukit, lalu bukit itu dibenteng oleh seorang penguasa namanya Dzulqarnain, sehingga mereka tidak bisa keluar, tidak bisa menembus, tidak bisa mendaki. Allah jelaskan ini dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi mulai ayat 92 sampai ayat 99. Thumma atba'a sababa hatta idza balagha baina as-saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Kemudian Dzulqarnain mengikuti, menelusuri suatu jalan, sehingga apabila sampai ke sebuah tempat antara dua buah bukit, dia menemukan di bawah bukit itu ada satu kaum yang hampir tidak difahami bahasanya. Qalu ya Dzal Qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj suka mengadakan kerusakan di muka bumi, membunuh, merampok, menganiaya, dan seterusnya. Apa bisa kami memberimu upah agar engkau menjadikan benteng antara kami dengan mereka? Qala, berkata Dzulqarnain, ma makkani fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Kata Dzulqarnain, apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada upah yang kalian tawarkan. Bantu aku dengan orang-orang kuat. Aku akan membuat benteng antara mereka dan antara kalian. Atuni zuburul hadid. Berikan kepadaku potongan-potongan besi. Hatta idza sawa bainas sadafain qala anfukhu. Sehingga apabila potongan besi itu sudah ditumpuk-tumpuk dan rata, menjangkau puncak dua buah gunung tersebut, berkata Dzulqarnain, nyalakan apinya, dibakar potongan besi itu. Hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufriq alaihi qitara. Sehingga ketika api sudah menyala-nyala, sudah terbakar itu potongan besi yang ditumpuk-tumpuk, berkata Dzulqarnain, berikan kepadaku cairan
logam yang sudah dipanaskan mencair, aku akan tuangkan ke atas tumpukan besi tersebut. Jadilah benteng yang kokoh kuat. Famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa untuk mendakinya, menaikinya. Juga tidak bisa untuk melubanginya. Karena kuatnya benteng itu. Setelah selesai berkata Dzulqarnain, "Hadza rahmatu min Rabbi." Ini adalah rahmat dari Allah. Dia tidak mengklaim itu hasil karya, inilah hasil karyaku, enggak. Tapi ini rahmat dari Allah. Fa idza jaa wa'du Rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du Rabbi haqqan. Kalau datang janji Allah, benteng ini akan runtuh, akan jebol. Dan janji Allah itu pasti benar. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd. Maka kami biarkan Ya'juj dan Ma'juj itu saling bercampur satu sama lain. Berebut keluar, berdesak-desakan. Wa nufikha fis-sur. Nanti tak lama dari zaman itu ditiup sangkakala. Fajama'nahum jam'a, kami kumpulkan mereka semuanya. Ini Al-Quran menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj yang sekarang dari dulu sampai sekarang di benteng tidak bisa keluar dari tempat mereka di karantina. Kisah-kisah lainnya yang berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj sampai keluar, kemudian membinasakan semua yang ditemui sampai akhirnya mereka binasa dengan apa? Belatung-belatung yang keluar dari tengkuk mereka memakan daging-daging seluruh bagian tubuh mereka, musnah mereka. Sampai musnahnya Ya'juj dan Ma'juj kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu. Kita penasaran dengan benteng tadi. Sampai sekarang masih ada. Kenapa tidak kedetek? Tidak ditemukan. Dan kenapa nggak bisa dihancurkan? Kalau sudah ditemukan bom saja kan gitu ya. Kita fokus di mana letak benteng Ya'juj dan Ma'juj ini. Benteng ini dibangun oleh Dzulqarnain untuk menghalangi Ya'juj dan Ma'juj dari komunitas manusia yang lain. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Kahfi yang dibacakan tadi. Inilah penjelasan tentang benteng Ya'juj dan Ma'juj. Hanya prosesnya. Sebabnya, prosesnya, siapa yang bikinnya. Adapun tempatnya tidak diterangkan secara pasti, hanya di arah timur. Maksudnya timur Madinah, bukan timur Indonesia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Kahfi ayat 90, hatta idza balagha matli asy-syams. Sehingga apabila Dzulqarnain sampai kepada tempat terbitnya matahari. Dan tempat terbitnya matahari adalah di sebelah timur. Di mana tempat ini tidak diketahui secara pasti. Tapi beberapa raja ahli sejarah mencoba mencari keberadaan tempat ini. Di antara penguasa muslim yang pernah mencari keberadaan benteng Ya'juj dan Ma'juj ini adalah Khalifah Al-Wathiq, Khalifah Al-Abasi, yang namanya Harun bin Muhammad Al-Mu'tasim, anak dari Harun Ar-Rasyid. Dia dibaiat sebagai khalifah di tahun 26 Hijriah dan wafat tahun 232 di sebuah jalan di Mekah pada usia kira-kira 36 tahun. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah.
Nah, Khalifah Al-Wathiq pernah mengutus beberapa orang gubernur bawahannya dengan didampingi oleh pasukan infanteri, pasukan pejalan kaki. Mereka itu mau meneliti dan melihat secara langsung benteng ini dan memberitahukan kondisinya setelah mereka kembali. Lalu mereka itu mengembara dari kota ke kota, dari negara ke negara, dari satu kerajaan ke kerajaan sampai tiba di tempat yang dituju. Dan mereka melihat sebuah bangunan dari besi dan juga nuhas, dari besi dan perak. Lalu mereka menyebutkan bahwa mereka di sana melihat ada sebuah pintu besar. Ada gambok yang juga besar dan kuat. Di sana mereka melihat ada sisa-sisa susu dan madu di sebuah menara yang ada di sana. Dan mereka melihat ada sepasukan penjaga dari kerajaan yang menguasai tempat itu. Dan penjaga ini berkemah di sana. Benteng itu sangat tinggi dan kokoh. Tidak bisa untuk didaki baik di bentengnya ataupun di gunung yang ada di kedua tepi dari dinding tersebut. Itulah yang mereka lihat. Lalu mereka kembali ke negeri mereka. Dan perjalanan yang dibutuhkan untuk mencari itu sampai memakan waktu 2 tahun. Mereka menyaksikan berbagai macam hal yang luar biasa dan yang ajaib. Ini diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya, Tafsir Ibnu Katsir. Sayang, Imam Ibnu Katsir menceritakan kisah ini dalam kitab tafsirnya tanpa menyebut sanad, dari mana cerita ini didapat. Wallahu a'lam tentang kebenaran dari kisah ini. Tapi yang jelas ayat yang tadi dibacakan dari surah Al-Kahfi menyatakan bangunan benteng ini dibangun di atas 2 buah gunung. Bukan di atas, di antara 2 buah gunung. Allah berfirman hatta idza balagha bainas saddain, sampai ketika Dzulqarnain sampai ke sebuah tempat di antara 2 buah gunung. Maksud saddain adalah 2 buah gunung yang berhadap-hadapan. Hatta idza sawa bainas sadafain, sehingga apabila tumpukan besi itu sudah rata dengan puncak 2 buah gunung tersebut, lalu dibakar oleh api, lalu setelah dibakar otomatis si besi, potongan-potongan besi yang ditumpukan meleleh, menyatu. Lalu barulah dikucurkan, dituangkan cairan logam sehingga memperkuat. Jadilah benteng yang sangat kokoh, kuat dan tinggi. Saking tingginya tidak bisa didaki karena besi licin. Tidak bisa dilubangi atau diruntuhkan atau ditembus, dijebol karena kuatnya. Imam Bukhari pernah meriwayatkan satu hadis, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu sadda minal bardil muhbar. Aku pernah melihat benteng Ya'juj dan Ma'juj. Dan di sana ada garis-garis hitam dan putih. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Qad ra'aitah, berarti benar kamu telah melihatnya. Ini diceritakan dalam kisah dalam Sahih Bukhari tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj. Ada keterangan dari para ahli sejarah yang tersingkap bahwa benteng ini ada di sebuah kuburan di sekitar kota Turmuz.
Turmudzi ini tempat kelahiran Imam At-Tirmidzi. Sebagian ulama menyatakan Turmudzi, sebagian Tirmidzi. Nama asal kotanya Turmudz. Turmudz ini kata Yaqut, Madinah masyhurah min ummahatil mudun. Ini sebuah kota yang masyhur, yang terkenal dan termasuk di antara ibu kota dari beberapa kota. Nah, di sana ada tempat yang dikenal dengan pintu besi. Di awal abad ke-15 miladiyah, 15 Masehi, ada seorang pengembara atau arkeolog orang Jerman namanya Schiller Berger. Mungkin ditulisnya Berger. Dan dia menuliskan di dalam buku hasil penelaahannya. Demikian juga ahli sejarah namanya Isbani. Ahli sejarah dari Isbani namanya Clavijo. Dia itu mengadakan penelitian di tahun 1403 Masehi. Dia berkata, Saddun Madinah Babul Hadid ala tariqi Samarqand wal Hind. Benteng ini adalah di benteng sebuah kota namanya Pintu Besi. Berada di jalan antara Samarkand dan India. Dan mungkin saja ini adalah benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain. Berkata pengarang dari kitab ini, kitab Asyratus Sa'ah, Syekh Yusuf, wala'alla hadha sad huwa sur al-muhitu bi madinati Turmudz alladhi dzakarahu Yaqut al-Hamawi fi Mu'jamil Buldan wa laysa huwa saddu Dzil Qarnain. Boleh jadi yang dilihat oleh dua orang tadi adalah sebuah benteng yang mengitari kota Turmudz yang diceritakan oleh Yaqut al-Hamawi tadi dalam kitab Mu'jamul Buldan. Bukan benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain. Karena apa? Karena ini mengelilingi sebuah kota. Dan di dalamnya kota Turmudz berisi manusia biasa, bukan Ya'juj dan Ma'juj. Sedangkan benteng yang dimaksud adalah antara dua buah bukit. Dan mereka terisolir di sebelah sana dan tidak bisa menembus ke sini. Demikian juga tidak berarti bahwa apa yang dijelaskan oleh tadi itu mutlak salah, tidak. Tapi kita tawakuf saja. Sebagaimana yang diinformasikan oleh Allah dalam Al-Quran dan diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi yang jelas benteng Ya'juj dan Ma'juj ini sudah ada sejak zaman dahulu sampai sekarang, sampai datang waktu di saat benteng itu akan jebol, lalu keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Dan ini merupakan tanda sudah dekatnya kiamat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, berkata Dzulqarnain, "Hadza rahmatu min Rabbi. Fa idza jaa wa'du Rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du Rabbi haqqan." Ini adalah rahmat dari Allah. Benteng ini rahmat dari Allah. Apabila datang janji dari Allah, Allah akan jadikan benteng ini runtuh, jebol. Dan janji Allah itu pasti. Setelah jebol, kami biarkan Ya'juj dan Ma'juj berdesak-desakan keluar. Dan setelah berlalunya kasus Ya'juj dan Ma'juj, ditiuplah sangkakala. Lalu kami kumpulkan semua manusia seluruhnya. Nah, yang dimaksud dikumpulkan itu nanti di akhirat di padang mahsyar. Ini ayat mengisyaratkan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah saat ketika kiamat Al-Kubra sudah dekat.
Dalam salah satu hadis yang menjelaskan bahwa benteng Ya'juj dan Ma'juj sudah ada, adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim. Hadisnya sahih. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam tentang benteng Ya'juj dan Ma'juj ini. Kata beliau, yahfirunahu kulla yawmin hatta idza kadu yakhriqunahu qala alladhi alaihim irji'u fayastakhriqunahu ghaddan qala fayu'iduhu Allahu ka'ashaddi makana hatta idza balagu muddatahum wa arada Allahu ay yab'athahum 'ala an-nas qala alladhi alaihim irji'u fasatahqirunahu ghaddan insyaallah ta'ala wastathna qala fayarji'una wa huwa ka hayatihi hina tarakuh fayakhriqunahu wa yakhrujuna 'alan nas wa yastaqawna al-miyah wa yafirun nas minhum. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Ya'juj dan Ma'juj itu menggali setiap hari. Sehingga apabila hampir jebol itu benteng, pemimpin Ya'juj dan Ma'juj tidak disebut namanya siapa. Tapi disebut qala alladhi alaihim. Berkatalah orang yang menguasai mereka. Irji'u, pulanglah kalian. Fasatahqirunahu ghaddan. Kalian akan melanjutkan galian ini besok. Karena sebentar lagi jebol, sekarang sudah malam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fayu'iduhu Allahu ka'ashaddi makana. Allah mengembalikan lagi hasil galian mereka lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Jadi pas besoknya mereka mau melanjutkan galian itu, utuh lagi, lebih kuat daripada sebelumnya. Akhirnya mereka mencari tempat lain yang bisa digali yang tidak sekuat ini. Begitu terus setiap hari sampai sekarang. Sehingga apabila tiba waktunya Allah ingin mengeluarkan mereka ke tengah-tengah manusia, ketika digali sampai sore, berkata sang pemimpin, berhenti, pulang kalian, besok kalian akan lanjutkan galian ini insya Allah. Istisna dia, mengatakan insya Allah. Ini kehebatan insya Allah. Maka mereka pulang. Esoknya mereka kembali. Lubang galian itu seperti kemarin. Tidak ditutup lagi. Efek dari apa? Efek dari perkataan insya Allah. Makanya katakan insya Allah. Ini efeknya besar terhadap apa yang akan terjadi. Lalu mereka pun besoknya menggali tinggal sedikit lagi lalu jebol. Akhirnya mereka keluar mencari manusia. Mereka meminum seluruh air yang mereka temui sampai kering. Dan semua orang lari menghindar dari mereka. Inilah yang menjelaskan tentang proses penggalian benteng yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj terus begitu. Dari hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah. Pertama yang terutama uletnya Ya'juj dan Ma'juj dan kuatnya mereka. Tiap hari menggali sampai hampir tembus, istirahat, besoknya utuh lagi digali. Tidak pernah putus asa, menggali terus. Sampai tiba saatnya mereka dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama, ulet. Kedua, kuat, mereka kuat. Ketiga, ternyata mereka pun punya pemimpin. Wa qala alladhi alaihim. Berkata orang yang menguasai mereka, ada pemimpin. Keempatnya, ketaatan yang luar biasa dari anggota mereka kepada sang pemimpin. Kata pemimpin lanjut. Kata pemimpin stop. Kata pemimpin pulang.
Ini diantara beberapa karakter dari Ya'juj dan Ma'juj yang tersirat dari hadis ini. Dan yang paling utama yang ada kaitannya dengan aturan syariat kita, dahsyatnya ucapan insya Allah. Karena insya Allah hasil galian mereka tidak ditutup lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang membuat mereka berhasil menjebol dinding tersebut. Allah berfirman, "Wala taqulanna", janganlah kalian berkata inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Aku akan mengatakan, aku akan melakukan perbuatan ini besok. Nggak boleh berkata, tapi katakanlah insya Allah. Insya Allah saya akan lakukan ini besok. Insya Allah saya datang ini besok. Dan seterusnya. Katakan insya Allah. Karena efeknya luar biasa tadi. Memperlancar urusan. Memperlancar masalah yang kita hadapi. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ada kisah insya Allah lain yang teralami oleh seorang Nabi. Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Dikisahkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam kitab Sahih Bukhari. Bahwa berkata Nabi Sulaiman, la'atufanna tis'ah wa tis'in min imro'ati. Aku akan menggilir 99 istriku. Digauli. Nabi Sulaiman itu 99 istri. 100 kurang 1. Dan aku berharap mereka semua hamil, melahirkan anak laki-laki, akan aku bentuk menjadi pasukan kavaleri yang tangguh. Pasukan berkuda. Kata penasihatnya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Apa akibatnya? Tak ada seorang pun istrinya yang hamil kecuali satu orang. Itu pun melahirkan anak ukurnya setengah dari manusia biasa. Beke. Berkata Rasulullah SAW, "Fawallahi lau qala insyaallah lahamalna." Demi Allah, seandainya Sulaiman waktu itu mengatakan insya Allah, pasti istri-istrinya hamil semuanya dan melahirkan anak dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang sangat tangguh. Tapi karena tidak mengatakan insya Allah, nggak jadi hamilnya. Lihat, ini hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dan ini menunjukkan kehebatan nama Allah apabila disebut. Nama Allah itu tentu saja mengandung barokah terhadap pekerjaan, perbuatan yang akan kita lakukan apabila kita menyebut nama Allah. Baik insya Allah, bismillah, alhamdulillah, atau pokoknya sebut nama Allah. Kullu amrin dhi balin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Semua pekerjaan yang mengandung makna, mengandung arti, mengandung manfaat, tapi tidak diawali oleh bismillah, dengan menyebut nama Allah, itu terputus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka biasakan kita untuk mengatakan insyaallah, bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, masyaallah, subhanallah. Karena semua nama Allah apabila disebut, apapun bentuk kalimatnya, insyaallah itu akan barokah terhadap perbuatan yang kita sedang lakukan. Hadis yang barusan menunjukkan benteng Ya'juj dan Ma'juj sudah ada dan terus digali. Tapi belum jebol. Dari sinilah sebagian ulama menjelaskan bantahan kepada orang-orang yang berpendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini ada yang menyatakan bangsa Tartar, bangsa Mongol, bahkan sebagian ada yang menyatakan bangsa Cina. Kalau itu betul, niscaya sudah dekat kiamat. Itu yang pertama.
Kalau itu benar, niscaya sebelumnya Dajjal sudah muncul, Nabi Isa sudah turun, kemudian Dajjal terbunuh, dan begitu keluar itu bangsa-bangsa yang disebut, manusia semua musnah. Nabi Isa pun disuruh menyingkir ke gunung, sebagaimana keterangan yang sudah kita terangkan. Dan ini merupakan bantahan kepada sebagian orang yang menyatakan Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa tertentu, etnis tertentu, ras tertentu yang sudah ada. Ini bertolak belakang dengan nas bahwa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj sezaman dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam setelah berlalunya masa Dajjal laknatullahi alaih. Dajjal belum keluar, Nabi Isa belum turun, dan kalau Ya'juj Ma'juj keluar kita masih aman-aman saja. Nggak mungkin ya, sebab di dalam keterangan Ya'juj dan Ma'juj keluar, semua makhluk yang ditemui dibunuh. Sungai Laut Tiberias juga yang banyak airnya kering diminum oleh mereka ya. Ada lagi Nabi SAW suatu saat masuk ke rumah istrinya dalam keadaan pucat. Lalu beliau berkata, La ilaha illallah, wailul lil a'rab, qad futiha radmi Ya'juj wa Ma'juj hakadha. Kata Nabi SAW, La ilaha illallah, celakalah orang Arab. Karena apa? Karena benteng Ya'juj dan Ma'juj sudah terbuka segini. Lalu beliau menyatukan jari telunjuknya dengan jari jempolnya. Sebesar begini sudah terbuka. Berkatalah istrinya yang mendengar, Ya Rasulullah, anahliku wa fina sholihun. Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa? Padahal di kalangan kita masih banyak orang-orang soleh. Pengakuan istri Nabi Ummu Salamah radhiyallahu anha yang menyatakan, apa kita akan binasa? Padahal di kalangan kami banyak orang-orang soleh. Itu menunjukkan di saat itu kesolehan seseorang diakui oleh orang lain. Seperti istri Nabi alaihissalatu wasallam mengakui banyak orang-orang soleh. Para sahabat itu orang soleh. Kesolehannya tidak hanya diakui oleh sesama mereka, tapi oleh Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu tentang sahabat. Kesolehannya diakui oleh Allah. Sampai disebutkan kuntum khaira ummah. Kalian sebaik-baik umat. Nabi SAW menyatakan khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia, manusia yang sezaman dengan aku, yaitu para sahabat. Diakui juga oleh orang kafir. Orang-orang Nasrani di negeri Syam ketika melihat para sahabat, mereka menyatakan haula khairum minal hawariyina alladzina balaghana. Demi Allah, mereka ini lebih baik daripada Khawariyun yang beritanya sampai kepada kita. Khawariyun itu pengikut setia dan pembantu sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalatu. Khawariyun, manusia terbaik di zaman Nabi Isa. Para sahabat jauh lebih baik daripada Khawariyun. Dipuji oleh agama lain, dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipuji oleh sesama mereka. Sampai istri Nabi menyatakan, anahliku wa fina sholihun. Apa kita akan binasa? Padahal kita masih banyak di kalangan kita orang-orang yang soleh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bala idza kathural khabath. Ya, kita akan binasa. Walaupun banyak orang-orang soleh, apabila al-khabath sudah merajalela. Khabath itu kekejian. Khabath itu perzinahan. Sudah merata, sudah terang-terangan, sudah sangat mudah diakses oleh setiap orang. Ya, itu binasa. Hadis yang barusan menjelaskan bahwa
Ya'juj dan Ma'juj itu bentengnya sudah ada sampai sekarang ada, dan mereka masih terus menggali. Ya'juj dan Ma'jujnya masih terkurung di sana. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan dalam kitab tafsirnya ketika menerangkan tentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Kata beliau, وَقَدْ خَرَجَ مِنْهُمْ أَيْ أَتَّرْكَ atau turk fi hadzal waqti umamun la yuhsihim illa Allah azza wa jalla wa la yarudduhum anil muslimina illa Allah ta'ala hatta ka'annahum Ya'juj wa Ma'juj au muqaddimatuhum. Mereka bangsa Turk, bukan Turki, bangsa Turk itu sudah keluar di zaman ini. Zaman ini maksudnya zaman Imam Al-Qurtubi. Dan ada orang umat yang jumlahnya tidak ada yang tahu saking banyaknya kecuali Allah. Dan mereka tidak bisa dihadapi oleh kaum muslimin. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka untuk membantai kaum muslimin kecuali Allah. Sehingga seolah-olah mereka itu Ya'juj dan Ma'juj atau muqaddimahnya, para pendahulunya. Nah, munculnya bangsa Tartar itu sezaman dengan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Sehingga Imam Al-Qurtubi mendengar bangsa Tartar yang karakternya itu seperti Ya'juj dan Ma'juj yang digambarkan oleh Quran atau hadis yang sahih. Mereka mengadakan kerusakan, pembunuhan, perampokan, perampasan dan seterusnya. Sehingga banyak di kalangan mereka menyangka inilah Ya'juj dan Ma'juj. Akan tetapi memang situasional, kondisional. Mereka tahu ayat dan hadis tentang Ya'juj dan Ma'juj. Terus datang bangsa Tartar menyerang mereka, membuat kerusakan, membunuh, memperkosa, merampok, merampas dan seterusnya. Jumlah mereka tidak bisa dibendung saking banyaknya. Kekuatan mereka juga tidak bisa dihadapi. Sehingga mereka mengaitkan dengan ayat dan hadis tentang Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga sebagian mereka ada yang menganggap inilah Ya'juj dan Ma'juj. Berkata sebagian ahli sejarah yang menjelaskan annahu qad kharaja Ya'juj wa Ma'juj wa hum at-Tatar alladzina dhaharu fil qarni as-sabi'il hijri wa dammarul mamalik al-islamiyah wa 'athu fil ardi fasada. Sungguh telah keluar Ya'juj dan Ma'juj, mereka bangsa Tartar yang muncul di abad ke-7 Hijriyah. Mereka menghancurkan semua kerajaan-kerajaan Islam. Mereka mengadakan kerusakan di muka bumi. Jadi bangsa atau beberapa ulama zaman baheula yang mengalami peristiwa itu menganggap inilah Ya'juj dan Ma'juj. Tapi kemudian masa itu berlalu. Dominasi bangsa Tartar atau bangsa Mongol zaman dahulu sudah berlalu, tidak lagi terasa, tidak lagi terlihat, tidak lagi dominan di zaman sekarang ini. Maka ulama-ulama setelahnya mengingkari bangsa Tartar, bangsa Mongol zaman dahulu bukanlah Ya'juj Ma'juj yang dimaksud. Itu kekuatan dan jumlah mereka enggak seberapa dibanding Ya'juj dan Ma'juj yang sebenarnya. Makanya berkata mu'allif rahimahullah, walakin alladhi huwa min asyrati sa'ala kubra huwa Ya'juj wa Ma'juj fi akhir zaman walam yaqa ba'd. Lianna al-ahaditha sahihah tadullu ala anna khurujahum yakunu ba'da nuzul Isa. وأنه هو الذي يدعو عليهم فيهلكهم الله ثم يرميهم في البحر ويريح البلاد في والعباد من شرهم. Tapi Ya'juj dan Ma'juj yang menjadi tanda sudah dekatnya hari kiamat besar, Allah Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman ini belum muncul, belum terjadi.
Kenapa? Karena hadis-hadis yang sahih menunjukkan munculnya Ya'juj dan Ma'juj setelah turunnya Nabi Isa. Setelah terbunuhnya Dajjal laknatullahi alaih. Nabi Isa pun tidak bisa menghadapi mereka. Nabi Isa pun oleh Allah disuruh menyingkir, membawa umatnya ke gunung-gunung. Dan hancurnya Ya'juj dan Ma'juj bukan oleh senjata yang hissi. Bukan oleh pedang, tombak, panah, atau rudal zaman sekarang. Tapi oleh doa, oleh senjata yang terhebat yang dimiliki oleh mukminin, itu ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Nabi Isa dan para pengikutnya di zaman itu berdoa kepada Allah. Dan Allah mengijabah doa mereka. Sebagaimana sudah diterangkan di beberapa hadis yang sudah berlalu. Seperti hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diterima dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an. Wa yusaru Nabiullah Isa wa ashabu hatta yakuna ra'su thawr li ahadihim khairan min 100 dinar li ahadikumul yawm fayarghabu ila Allah Isa wa ashabu. Nabi Isa dan pengikutnya terkebung oleh Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga harga seekor sapi di zaman itu lebih mahal dibanding harga 100 dinar zaman kalian sekarang. Lalu Isa dan sahabat-sahabatnya berdoa kepada Allah, meminta, Allahumma ahlikum, Allahumma ahlikum. Ya Allah, hancurkan mereka, binasalkan mereka. Fayursilullahu alaihim naghaf fi riqabihim. Lalu Allah memunculkan naghaf, belatung di dalam tengkuk mereka, keluar dari sana lalu memakan seluruh bagian tubuh dari Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Maka binasalah mereka semua. Tak ada yang tersisa, berkelimpangan. Sampai tak ada tanah tempat yang bisa dipijak. Kecuali di sana ada serpihan sisa daging tulang Ya'juj dan Ma'juj. Sedangkan SDM saat itu terbatas, tidak sebanyak bangkai yang bergeletakan di sana. Lalu disebutkan bahwa Nabiullah Isa dan kawan-kawannya kembali berdoa. Fayarghabu Nabiullah Isa wa ashabu ilallah. Mereka berdoa lagi kepada Allah agar semua serpihan bangkai ini disingkirkan. Fayursilullahu tayran ka'anaqil bukhat fatahmiluhum fatatrahum haitsu sya'allah. Lalu Allah mengirimkan burung-burung seperti punduk unta. Burung itu menyambar seluruh sisa-sisa bangkai dan tulang belulang lalu dilemparkan ke tempat yang Allah kehendaki. Tempat termaksud adalah lautan. Fayahmiluhum fayaqdhifu bi'azzahim fil bahr. Dalam riwayat lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih, burung itu membawa bangkai-bangkai itu dan melemparkan jasad-jasad mereka ke lautan. Binasanya Ya'juj dan Ma'juj bukan dengan senjata real yang nyata, tapi dengan senjata yang paling ampuh yang dimiliki oleh kaum muslimin. Di saat senjata real sudah tidak berdaya, ada yang lebih hebat, yaitu senjata dalam bentuk doa. Seandainya Ya'juj dan Ma'juj dihadapi dengan senjata, maka tidak akan menang. Mereka kalah oleh kehebatan, kekuatan dan banyaknya pasukan Ya'juj dan Ma'juj. Tapi Allah kemudian mentakdirkan Nabi Isa dan kaumnya saat itu menggunakan senjata pamungkas, yaitu doa, dan doanya ternyata dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
inilah kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj beserta bentengnya. Ternyata benteng itu pernah ditemukan di zaman Daulah Abbasiyah dengan Khalifah Al-Mu'tasim Billah, dan itu diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab sejarah mereka, ya. Selesai kisah 3 tanda besar dari hari kiamat yang sangat spektakuler, sangat fenomenal. Pertama munculnya Dajjal, yang kedua turunnya Nabi Isa, dan yang ketiga munculnya Ya'juj dan Ma'juj sampai binasanya mereka, serta keterangan tentang adanya benteng tersebut. Insya Allah nanti kita akan teruskan dengan membahas tanda-tanda kiamat yang lainnya. Untuk sekarang cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi dipersilahkan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Baik Ustaz, pertanyaan pertama kita coba angkat dari WhatsApp dari Umu Nina. Ingin bertanya Ustaz, apakah Ya'juj dan Ma'juj itu tidak membuat alat berat atau teknologi yang bisa menghancurkan tembok Ustaz? Syukran, mohon penjelasannya Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Apakah Ya'juj dan Ma'juj tidak mengenal teknologi sehingga tidak membuat pesawat, drone, tidak membuat alat-alat berat yang bisa mendobrak itu, tidak bisa bikin bom diledakkan aja gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas begitulah Al-Quran bercerita dan hadis menerangkan. Seandainya mereka memiliki teknologi seperti yang kita miliki, bisa bikin pesawat helikopter, itu bisa bikin ribuan helikopter untuk menyeberangi benteng tersebut, ya. Itu kemungkinan pertama. Mereka tidak mengenal kemajuan teknologi seperti yang kita alami. Yang kedua, Allah menjaga mereka dalam keadaan seperti itu dengan caranya sendiri. Wallahu a'lam, mungkin bahan-bahan untuk mengembangkan teknologi di tempat mereka terbatas atau tidak ada, atau kecerdasannya yang kurang, mereka hanya bertumpu kepada kekuatan fisik semata-mata. Banyak kemungkinan. Yang jelas keberadaan mereka diterangkan oleh Quran dan hadis seperti itu, dan mampunya mereka keluar dari karantina tersebut dengan tetap menjebol benteng tersebut. Itu setiap hari mereka lakukan sampai tiba masanya Allah mengeluarkan mereka. Allah ilhamkan kepada mereka untuk mengatakan insya Allah, akhirnya bisa menjebol benteng itu dan akhirnya keluar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Berikutnya Ustaz dari Abdurrahman di Lampung. Ingin bertanya Ustaz, apakah di zaman Imam Mahdi kaum muslimin berada dalam satu manhaj Ustaz, atau masih tetap berpecah belah dalam berbagai macam manhaj? Mohon penjelasannya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Imam Mahdi muncul menyatukan seluruh kaum muslimin. Persatuan ini tidak mungkin terwujud kecuali karena kesamaan tauhid. Tauhidul kalimah min tauhidil uluhiyah atau min tauhidillah. Tauhidullah yuaddi ila tauhidil kalimah. Mentauhidkan Allah mengakibatkan terciptanya persatuan. Mustahil persatuan terwujud kalau akidahnya masih banyak yang menyimpang. Karena apa? Karena ruh-ruh ini
saling mengenal dan bersatu karena tauhid. Tauhidnya sama, akidahnya sama, Allah persatukan. Kalau berbeda, mereka saling mengingkari. Berkata Rasulullah SAW, al-arwah junudun mujannadah. Fama ta'arafa i'talafa. Wa ma tanakara ikhtalafa. Ruh-ruh manusia, jiwa manusia itu ibarat tentara yang terkoordinir. Ruh mana saja yang saling mengenal karena kesamaan akidah dan tauhid, itu akan menyatu. Ruh mana yang saling tidak mengenal karena perbedaan tauhid, itu akan ikhtilaf. Yang menyatukan hati kita Allah, bukan manusia. Dan Allah akan menyatukan berdasarkan akidahnya, imannya, tauhidnya. Allah berfirman, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Seandainya kalian menginfakkan seluruh harta di muka bumi ini sebagai dana persatuan, kalian tidak akan bisa menyatukan hati manusia. Tapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Jadi kalau kita mau menyatukan hati kaum muslimin, luruskan akidah mereka, tauhid mereka. Itu akan bersatu dengan sini. Allah yang menyatukan. Bukan menyamakan visi dan misi politik atau sosial. Tapi akidahnya berbeda. Enggak akan bisa ya. Nah nanti di akhir zaman muncul Imam Mahdi. Imam Mahdi menyatukan semuanya. Memimpin kaum muslimin dan menerapkan manhaj sunnah, memimpin kaum muslimin di atas manhajin nubuwah, manhaj kenabian. Semua dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kepada Islam yang murni seperti di zaman Nabi dan para sahabatnya. Dulu para sahabat dibuat mulia dan seluruh urusannya maslahat karena agamanya. Agamanya baik, lurus, benar. Allah berikan kemaslahatan hidup kepada mereka dari segala aspek. Berkata Imam Malik, la yasluhu amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan maslahat urusan akhir dari umat ini kecuali dengan apa-apa yang telah membuat maslahat generasi awal dari umat ini. Generasi awal dari para sahabat tabi'in dan tabi'in, hidup mereka maslahat karena apa? Karena pemahaman mereka tentang Quran dan Sunnah murni dari Nabi SAW. Setelah berlalu beberapa puluh atau ratus tahun di zaman Nabi, muncul kebid'ahan, penyimpangan, nggak murni lagi, campur aduk lagi, gitu ya. Maka apa yang membuat mereka maslahat pun luntur, akhirnya tidak maslahat, banyak madarat. Kalau kita mau mengembalikan kemaslahatan umat seperti kemaslahatan di generasi awal, terapkan pemahaman Islam, pengamalan Islam seperti yang difahami dan diterapkan di zaman itu. Maksudnya pemahaman Islamnya ya, bukan teknologinya. Kalau nggak mau bidah jangan pakai speaker, jangan pakai lampu, jangan pakai internet. Bidah di zaman Nabi itu orang nggak paham batasan sunnah bidah. Urusan dunia dianggap kebidahan, akhirnya boleh. Iya betul, urusan dunia boleh. Urusan agama jangan. Yang di zaman Nabi tidak ada, jangan diadakan sekarang. Itu tuh urusan agamanya, bukan urusan dunia. Urusan dunia antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Silakan berkreasi, berinovasi, beristihad urusan dunia. Urusan agama maka merujuklah kepada Nabi SAW dan para sahabatnya. Selama ada contoh dari Nabi atau para sahabat, contoh dari sahabat yang dikukuhkan oleh Nabi, itulah sunnah. Adapun yang di luar itu jangan. Kembalikan kepada zaman Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain.
Imam Mahdi nanti akan menerapkan manhaj al-manhajin nubuwah. Pola hidup yang didasarkan kepada pola hidup, pengaturan hidup, jalan hidup seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan beliau adalah mujaddid di akhir zaman. Mujaddid melakukan tajdid. Makna tajdid secara bahasa pembaharuan bukan berarti mengadakan ajaran baru, tapi mengembalikan pemahaman umat tentang agama yang sudah jauh menyimpang, dikembalikan kepada pemahaman asli di zaman Nabi dan para sahabat. Karena itu semuanya menyatu, semuanya membaiat Imam Mahdi, semua agamanya, akidahnya, tauhidnya, manhajnya lurus. Tak ada kebid'ahan, tak ada penyimpangan, semua menyatu. Karena itu nggak ada lawan. Karena itu semua umat lain takluk, kalah. Sehingga seluruh dunia dikuasai oleh kaum muslimin di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Karena sudah tidak ada lagi lawan yang sepantasnya, yang setanding dengan kaum muslimin di kalangan manusia, maka muncul lawan yang jauh lebih dahsyat. Yaitu siapa? Dajjal laknatullahi alaih. Dajjal keluar sebagai musuh yang mengganti musuh dari kalangan manusia biasa. Manusia biasa penganut agama ini sudah takluk kepada kaum muslimin. Muncullah Dajjal ya, sebagai fitnah yang sangat dahsyat di dalam kehidupan manusia. Walhasil di zaman Imam Mahdi seluruh agama, tauhid, akidah, pemahaman, pengamalan kaum muslimin itu berada di atas manhajin nubuwah, tak ada lagi kebid'ahan dalam bidang apapun. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Pertanyaan dari Dadan di Cianjur terkait dengan pembentengan Ya'juj wa Ma'juj di zaman Zulkarnain. Apakah ada masa yang disebutkan Ustaz, di zaman apa pembentengan itu dilakukan Ustaz? Iya, gamblang dijelaskan. Itu dilakukan di zaman Zulkarnain. Jelas. Terus yang jadi pertanyaan, ada nabi nggak zaman itu gitu ya? Kalau nabi siapa? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada dalil yang menjelaskan secara gamblang. Analisa dari para ulama ya ada. Sebagian ulama menyebut Zulkarnain dengan sebutan nabi. Sebagian lagi menyatakan bukan. Beliau hanya seorang penguasa muslim yang soleh, tapi kekuasaannya hampir seluruh dunia. Sehingga berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, yamlikud dunya musliman. Dunia ini pernah dikuasai oleh dua orang muslim, wa kafiran, dan dua orang kafir. Fa'ammal musliman fa Sulaiman wa Dzulqarnain. Adapun dua orang muslim yang pernah menguasai dunia adalah Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain. Dzulqarnain yang dimaksud adalah yang diterangkan dalam surah Al-Kahfi ini. Karena apa? Disebutkan sesungguhnya kami berikan kekuasaan di timur dan di barat kepada Dzulqarnain ini. Sehingga menguasai dunia. Dia seorang muslim. Wa ammal kafiron, adapun dua orang kafir yang pernah menguasai dunia adalah namanya Dzulqarnain juga. Yang kedua Raja Namrud di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ada dua Dzulqarnain. Satu Dzulqarnain yang soleh, yang muslim. Satu Dzulqarnain yang kafir yang kemudian membangun kerajaan Iskandariyah. Dikenal dengan sebutan Iskandar Dzulqarnain. Dia seorang kafir yang menguasai banyak negara lalu disatukan dan disebut dengan sebutan kerajaan Iskandariyah.
Lalu dikenal dengan sebutan Iskandar Dzulqarnain. Ada dua Dzulqarnain. Dzulqarnain yang muslim, yang juga pernah menguasai dunia, yaitu yang diterangkan dalam Al-Kahfi ini. Yang kedua Dzulqarnain yang membangun kerajaan kekuasaan Iskandaria, dikenal dengan sebutan Iskandar Dzulqarnain, dia kafir. Dan juga Raja Namrud, ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Silakan lagi. Allahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, pertanyaan kembali melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Majalengka dan juga penanya lainnya Ustaz yang tidak disebutkan. Izin bertanya Ustaz, apa Ya'juj dan Ma'juj selama dikurung mereka seperti manusia biasa, makan, minum, dan apakah jenis kelaminnya juga laki-laki dan perempuan? Dan apakah ada dakwah Ustaz di kalangan mereka? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Sekaligus ini ada pertanyaan yang masuk juga ke WA saya. Assalamualaikum barakallahu fiik. Ustaz izin bertanya, apakah Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk apa? Apa manusia seperti kita? Ini sama ya. Jawabannya menyatu. Sudah diterangkan Ya'juj dan Ma'juj ya manusia biasa seperti kita. Ada dua tangan, dua kaki, mata, dua seperti kita. Manusia, iya manusia. Ya, sama. Sebagai manusia, ya mereka berkembang biak. Mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka menikah dan beranak pinak. Kalau tidak menikah, tidak berkembang biak, ya sudah musnah dari zaman dahulu atau. Karena pasti mati, sementara tidak berkembang biak, pasti musnah. Ini mah tambah apa? Tambah banyak. Saking banyaknya tak ada manusia biasa yang menandinginya. Ya. Jadi ya mereka itu beranak pinak, berkembang biak, terdiri laki-laki dan perempuan, dan mereka bangsa manusia seperti kita tapi berkarakter jahat, memiliki kekuatan yang dahsyat dan jumlah yang sangat banyak. Ya. Apakah ada dakwah di kalangan mereka? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas tidak ada. Karena isyarat dari hadis Ya'juj dan Ma'juj itu menurut pendapat yang lebih kuat adalah kafir. Berdasarkan keterangan hadis yang pernah kita bahas tentang Ya'juj dan Ma'juj di pertemuan yang lalu. Dalam salah satu hadis berkata Rasul alaihi salatu wassalam kepada bahwa Allah azza wa jalla berfirman kepada Adam alaihi salatu wassalam. Kata Allah, ya Adam, fayaqul labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Wahai Adam, kata Adam, labbaik, aku memenuhi panggilanmu. Semua kebaikan berada di kedua tanganmu. Kata Allah, akhrij bi'san nar, keluarkan oleh kamu utusan-utusan neraka. Adam bertanya, wa ma bi'sun nar, siapa atau berapa banyak utusan-utusan neraka itu? Dijawab, min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in. Dari 1000 orang, 99 orang masukkan itu ke dalam neraka. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ayyuna dzalikal wahid, siapa di antara kita yang satu orang yang tidak masuk ke neraka itu? Jadi 1000 orang masuk neraka, satu selamat. Kata Nabi SAW, abshiru fa inna minkum rajulan wa min Ya'juj wa Ma'juj alf. Berbahagialah kalian. Yang satu itu kalian, yang 1000 orang yang semua masuk neraka itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Hadis ini sudah kita terangkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menerangkan hadis ini menunjukkan seluruh Ya'juj dan Ma'juj itu kafir, sehingga semuanya masuk ke dalam neraka. Karena itulah maka nggak ada dakwah. Kalau ada dakwah, niscaya ada 1-2 yang tidak
tidak kafir. Tapi ini semua Ya'juj dan Ma'juj masuk neraka, yang menunjukkan mereka semuanya kafir. Dan ini mengisyaratkan tak ada dakwah ke kalangan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan hamba Allah dan Riau. Baik, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Keterangan di dalam hadis atau Al-Quran menerangkan kalau di akhir zaman itu akan ada peperangan dan hanya satu pohon yang membela orang Yahudi yang mengatakan, hai Muslim, ini Yahudi ada di belakangku, itu batu. Terus ada pohon yang membela orang Yahudi. Nah, apakah ada keterangannya di dalam Quran dan hadis tentang cara berperang dan alat-alat berperang orang-orang di akhir zaman itu nanti? Terus yang kedua, untuk Dajjal kita disuruh berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Akan tetapi untuk Ya'juj dan Ma'juj bagaimana? Apakah ada seperti itu juga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tentang alat-alat perang di zaman munculnya Dajjal. Apakah ada keterangan dari Quran dan hadis? Kalau Quran tidak ada, hadis ada. Bahwa mereka menggunakan senjata pedang, tombak, panah. Dan Nabiullah Isa alaihissalam pun membunuh Dajjal itu bukan dengan rudal, dengan bazooka, dengan granat, dengan alat-alat berat, tapi dengan tombak pendek sehingga berdarah. Ini sudah diterangkan. Jadi tidak ada lagi teknologi secanggih sekarang. Sehingga muncul pertanyaan, kemana teknologi sekarang? Mana rudal, mana bom, mana pesawat tempur gitu ya. Sehingga keterangan perang di akhir zaman kembali menggunakan alat-alat besi zaman purbakala dengan pedang. Jawaban para ulama, mungkin teknologi di zaman itu sudah musnah. Musnah oleh teknologi itu sendiri. Mungkin nanti ada ledakan bom-bom nuklir di banyak negara, musnah seluruh teknologi ini. Sehingga manusia kembali ke zaman baheula, kembali membuat pedang, kembali membuat panah, kembali membuat tombak dan yang sejenisnya. Dan ketika nanti ada perang akhir zaman seperti zaman Imam Mahdi, seperti Dajjal, seperti Ya'juj dan Ma'juj, kembali dengan pedang. Sudah kita terangkan, Ya'juj dan Ma'juj setelah membunuhi semua makhluk di daratan yang ditemui, mereka mengarahkan anak-anak panah mereka ke langit. Lalu ditembakkan. Entah berapa juta anak panah. Langit itu mungkin sampai gelap. Cahaya matahari mungkin tertutup sama anak panah. Saking banyaknya. Dan qadarullah si anak panah kembali ke tanah dalam keadaan berlumuran darah. Sehingga mereka mengatakan kita sudah menguasai semua makhluk di bumi dan sudah membunuh semua makhluk di langit. Itu pakai anak panah lagi ya. Keterangan dalam hadis banyak. Ya, itu yang pertama. Termasuk Yahudi ketika dikejar setelah Dajjal terbunuh, bersembunyi dimanapun, benda yang dipakai sembunyi ngomong, hai Muslim, ini ada Yahudi di belakangku, bunuh dia. Ini masuk akal? Tidak masuk akal. Tapi ini terjadi sebagai keajaiban. Keajaiban selalu ada. Keajaiban Dajjal juga bisa luar biasa, menyuruh langit, menyuruh tanah, menyuruh binatang-binatang taat kepada Dajjal. Nggak masuk akal? Iya. Tapi akal kita terbatas, tidak bisa menjangkau kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, termasuk semua benda, hei Muslim, ini Yahudi di belakangku, bunuh. Itu maknanya hakiki. Ya.
kecuali satu pohon. Pohon apa? Gharqad. Dulu pohon gharqad ini ada di Madinah. Di daerah pemakaman Baqi banyak. Makanya juga disebut dengan Baqi al-Gharqad. Karena banyaknya pohon gharqad di sana, kemudian semuanya dihilangkan, dimusnahkan. Sehingga pohon gharqadnya tidak ada lagi. Tapi nama Baqi al-Gharqad masih tercantum dalam hadis. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma gfir li ahli Baqil Gharqad. Ya Allah, ampuni ahli Baqi Gharqad. Maksudnya orang yang dikuburkan di Baqi, di Madinah. Disebut Baqi al-Gharqad. Karena saat itu masih ada pohon gharqad dan dikenal dengan itu. Tapi sekarang pohon gharqadnya sudah tidak ada. Nah, konon di daerah pemukiman yang dikuasai oleh Yahudi sekarang lagi dibudidayakan, diperbanyak sebagai apa? Tempat mereka sembunyi kelak bila masa itu tiba. Jadi mereka yakin akan hadis itu. Kalau yakin mah kenapa nggak masuk Islam aja ya? Malah memperbanyak pohon gharqad yang tidak bisa menolong mereka ya. Sampai kapan mereka sembunyi di sana ya? Nanti ketahuan juga, tenang aja gitu. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua. Kalau dari Dajjal kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah. Dari fitnah Dajjal. Kalau ketemu bacakan surah apa? Al-Kahfi 10 ayat yang pertama. Bagaimana dengan cara menghadapi Ya'juj dan Ma'juj? Apakah ada cara tertentu? Fitnah yang ditimbulkan oleh Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj berbeda. Kalau Dajjal fitnah agama karena menyesatkan. Siapa yang taat dia sesat. Dia kafir, dia murtad, menjadi pengikut Dajjal, otomatis penyembah Dajjal, musyrik. Ini fitnahnya fitnah besar. Fitnah menyangkut agama. Makanya Allah memberikan clue, petunjuk cara menghindarinya. Dengan cara minta perlindungan, dengan cara membacakan surah Al-Kahfi. Adapun Ya'juj dan Ma'juj tidak menyangkut fitnah agama. Mau mukmin mau kafir tetap dibunuh oleh si Ya'juj dan Ma'juj. Oleh karena itu maka tidak ada petunjuk khusus untuk bisa selamat dari Ya'juj dan Ma'juj kecuali menyingkir seperti perintah Allah kepada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Disuruh, pergilah kamu dan sahabat-sahabatmu, pengikutmu ke Bukit Turthina. Sudah bersembunyi di sana, tidak terjangkau oleh si Ya'juj dan Ma'juj, selamat sampai Ya'juj dan Ma'juj merasa menguasai seluruh dunia. Tak ada yang tersisa, barulah Allah memunculkan apa? Belatung dari tubuh mereka dan memakan habis seluruh bagian tubuh mereka. Ya, hanya itu karena Ya'juj dan Ma'juj bukanlah fitnah terhadap agama kita. Beda dengan Dajjal. Makanya terhadap Dajjal ada cara meminta perlindungan dengan cara berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal dan menghafalkan surah Al-Kahfi dan membacakannya bila berjumpa. Dengan cara itu insya Allah selamat dari fitnah Dajjal. Adapun Ya'juj dan Ma'juj mau membacakan ayat apapun tetap saja bakal dibunuh ya. Cukup ya sampai di sini, sudah habis waktu yang kita miliki. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.